Warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk ulangan yang tadi akan dibahas sama Bu Yeni. Oke, untuk soal yang pertama di sini kalian disuruh menyatakan dalam bentuk derajat. Soalnya adalah 2/3 putaran sama dengan berapa derajat. Nah, kita tahu satu putaran adalah 360 derajat. Sehingga 2/3 putaran nilainya sama dengan 360 dikali 2/3. Ini sama-sama kita sederhanakan. 1. Nah, 120 dikalikan 2 adalah 240 derajat. Selesai. Oke, untuk soal yang kedua, masih disuruh menyatakan dalam bentuk derajat, tapi ini soalnya adalah 2/3 pi sama dengan berapa derajat. Kita tahu satu radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi, sehingga 2/3 pi itu sama saja dengan 180 derajat dibagi pi kalikan 2/3 pi. Ini sama-sama pi kita coret, 180 sama 3 kita coret, 60 dikali 2 adalah 120 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Suruh nyatakan dalam bentuk derajat. 1/6 putaran itu sama dengan berapa derajat? Jadi kan 360 dikalikan 1/6. 360 dibagi 6, kita tahu hasilnya adalah 60 derajat. Selesai. Gampang kan? Lanjut ke soal nomor 4. Masih disuruh menyatakan dalam bentuk derajat, yakni 2pi itu sama saja dengan berapa derajat. Berarti kan 180 dibagi dengan pi dikalikan 2pi. Maka hasilnya pi coret pi, 180 dikali 2 adalah 360 derajat. Oke. Sangat gampang. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, ini sudah ada bukan dalam bentuk derajat tapi dalam bentuk radian ya. Akan disuruh merubah dalam bentuk radian. Jadi kita tahu satu putaran sama dengan 2 pi radian. Kalau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Oke, di sini adalah 4/5 putaran. Maka nilainya sama dengan 2pi dikalikan 4/5. Maka hasilnya 2 kali 4 adalah 8/5 pi. Selesai. Selanjutnya soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6, yakni 75 derajat, berarti pi per 180 dikalikan 75 derajat. Oke, berarti di sini 80 sama 75 kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 15, jadi 75 dibagi 15 adalah 5, 180 dibagi 15, 12. Maka hasilnya adalah 5 pi per 12 atau 5 per 12 pi. Oke, gampang. Untuk nomor 7. Soal nomor 7 di sini 7/11 putaran suruh merubah dalam bentuk radian. Berarti kan 2pi dikali dengan 7/11. 2 kali 7 adalah 14/11 pi. Selesai, ini jawabannya. Soal selanjutnya nomor 8.
dalam bentuk radian 260 derajat, berarti pi per 180 dikali 260 derajat. Ini sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 20, 180 bagi 20 adalah 9, 260 bagi 20, hasilnya 13, sehingga hasilnya adalah 13 per 9 pi. Soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, sebelum masuk ke soal nomor 9 dan nomor 10, ada kunci yang harus kita pahami, kita ingat kembali, yakni sin demi depan per miring, cos sami samping per miring, tan desa depan per samping. Sedangkan kosekan kebalikannya sin. Kalau sekan kebalikannya cos. Kalau kotan kebalikannya tan. Oke, kuncinya ada di sini. Nah, ini untuk soal nomor 9. Ada segitiga ABC, yang mana panjang sisi AB-nya adalah 3, panjang sisi AC itu sisi miringnya adalah 5. Nah, panjang sisi BC-nya masih belum tahu. Nah, kalau kalian sering mengerjakan model soal seperti ini, kalian pasti tahu kalau ini merupakan bentuk triple Pythagoras. Jadi panjang BC-nya adalah 4. Tapi kalau kalian masih belum tahu, bisa kita hitung menggunakan teorema Pythagoras, sehingga BC sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat, sama dengan AC-nya 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 25 dikurang 9, hasilnya adalah akar 16 sama dengan 4 cm. Ini untuk panjang BC, sehingga kita sudah tahu panjang dari masing-masing sisi segitiga. Sekarang tinggal kita cek tadi yang ditanyakan yang benar. Kita cek dari option A, sin alfa. Sin adalah demi depan per miring, berarti ini depan per miring 3/5, benar. Kita cek, berarti jawabannya ini ya, sin alfa sama dengan 3/5. Sedangkan untuk kotan alfa, salahnya di mana? Kotan adalah kebalikannya tan, berarti samping per depan. Samping per depan seharusnya 4/3, tapi di sini 3/4, makanya itu kesalahannya. Sedangkan untuk cos adalah sami, samping per miring, berarti 4/5, di sini 3/4. Untuk kosekan beta, kosekan adalah kebalikannya sin, jadi miring per depan. Betanya di sini, berarti ini miringnya, ini depannya. Berarti 5/4, tapi di sini 3/4. Sedangkan untuk sin beta, sin adalah depan per miring, seharusnya 4/5, tapi di sini 5/3. Oke. Untuk soal nomor 10, nah, untuk soal nomor 10 ini ditanyakan yang salah. Sin alfa. Nah, di sini sin depan per miring. Hasilnya adalah 3/5. Selanjutnya untuk sekan beta. Sekan kebalikannya cos, jadi miring per samping.
miring per samping, berarti 5/3. Sedangkan untuk cos alfa samping per miring, jadi 4/5. Sedangkan untuk cos beta, cos samping per miring, berarti 3/5. Sedangkan untuk tan beta hasilnya tan desa, depan per samping, berarti 4/3. Berarti sin alfa adalah 3/5 benar. Ini salah, benar, salah. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 11. Di sini saya bacakan dulu ya soalnya. Seorang anak dengan tinggi 65 cm berdiri di depan menara dengan melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, ilustrasinya ini ada sebuah menara, ada anak tingginya 165 cm. Dia melihat menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Lalu ia berjalan sejauh 20 meter mendekati menara membentuk sudut elevasi sebesar 60 derajat. Anak itu berjalan sejauh 20 meter dan melihat menara lagi dengan sudut elevasi 60 derajat. Oke, kalau soal seperti ini nanti yang akan kita gunakan adalah tan. Di sini ada sudut 30, ada sudut 60, berarti kita gunakan sudut tan 30 adalah 1/3 akar 3 dan tan 60 adalah akar 3. Nah, untuk menghitungnya sebelumnya kita misalkan dulu antara ujung menara sampai mahasiswanya ini kita kasih, atau anaknya dikasih T, sedangkan jarak anak setelah bergeser dengan menara ini kita misalkan X. Nah, dari sini kita gunakan tan 30 derajat. Kita tahu tan adalah desa, depan per samping. Depannya adalah T. Sampingnya adalah 20 ditambah X. Dan kita tahu tan 30 adalah 1/3 akar 3 sama dengan T per 20 ditambah X. Dari sini kita peroleh nilai T sama dengan 1/3 akar 3 dikali dengan 20 ditambah X. Kita berhenti dulu sampai sini. Sekarang kita fokus ke yang sudut 60. Jadi tan 60 untuk sudut 60 ini depan per samping, berarti depannya adalah T, sampingnya adalah X. Kita tahu tan 60 hasilnya adalah akar 3 sama dengan T per X. Dari sini nilai T bisa kita ganti dengan T yang barusan kita peroleh, sehingga akar 3 sama dengan 1/3 akar 3, 20 ditambah X dibagi dengan X. Nah, dari sini kita operasikan sehingga diperoleh akar 3X sama dengan 1/3 akar 3 dikali 20 ditambah 1/3 akar 3X. Untuk semua X kita kumpulkan jadi 1, jadi 1/3 akar 3X kita pindah ruas, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2/3 akar 3X. Ini kan 1 akar 3 dikurangi dengan 1/3 akar 3. Maka diperoleh hasilnya 2/3 akar 3X sama dengan 1/3 akar 3 dikali 20. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 1/3 atau gini aja, ini jadi 20/3 akar 3 dibagi dengan 2/3 akar 3. Nah, dari sini kan terlihat, sehingga diperoleh 20 dibagi 2 adalah 10. Sehingga nilai X adalah
10 meter. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi kan tinggi menara, berarti kita perlu nilai T. Kalau sudah ketemu X, maka kita kembali lagi ke T yang ini dengan substitusi nilai X. Jadi 1/3 akar 3, 20 ditambah 10. Tinggal kita peroleh 1/3 akar 3, 20 tambah 10 adalah 30. Selanjutnya 30 sama 3 hasilnya adalah 10 akar 3. Sehingga panjang T ini adalah 10 akar 3. Yang ditanyakan adalah panjang menara seutuhnya. Ini sampai sini adalah 10 akar 3. Sedangkan yang sini sampai sini 165 cm. Itu kalau mau dirubah meter, kalau mau dirubah dalam meter jadi 1,65 meter. Sehingga terlihat bahwa tinggi menara, tinggal kita jumlahkan saja, sehingga 10 akar 3 ditambah 1,65 meter. Selesai, terlihat ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 12. Ya, untuk nomor 11 tadi skornya 8 poin ya. Sama untuk nomor 12 juga skornya 8 poin. Di sini soalnya adalah 2 cos 150 derajat dikali sin 315 derajat ditambah tan 225 derajat. Nah, dari sini kita bisa menggunakan yang aturan pada kuadran, sehingga 2 cos 150 kan nilainya sama saja dengan 180 dikurangi 30 dikali sin 315 itu sama saja dengan 360 dikurang 45 ditambah tan 225 itu sama saja dengan 180 ditambah 45. Sehingga di sini diperoleh 2. Cos 150 itu kita tahu berada di kuadran 2, sehingga nilai cosnya adalah negatif, sehingga min cos 30 dikali sin 315 ini berada di kuadran 4, sehingga nilainya negatif, sin 45 ditambah tan 225 ini berada di kuadran 3. Sedangkan tan di kuadran 3 nilainya adalah positif. Jadi tetap tan 45. 2 negatif cos 30 adalah 1/2 akar 3 dikali min sin 45 adalah 1/2 akar 2 ditambah tan 45 adalah 1. Ini kita coret sehingga negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga hasilnya adalah 1/2 akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6 ditambah 1. Selesai. Lanjut kita nomor 13. Soal nomor 13 adalah kotan 660 derajat ditambah tan 225 derajat. Kita tahu untuk kotan 660 derajat itu sama saja dengan 360 ditambah dengan 300. Untuk tan 225 itu sama saja dengan 180 ditambah 45. Sehingga di sini nilainya kotan 300 ditambah tan 225 di kuadran 3 positif, berarti ini tan 45. Untuk kotan 300 kita rubah lagi menjadi 360 dikurangi 60 tambah tan 45. Kotan 300 itu berada di kuadran 4. Sedangkan kotan kuadran 4 nilainya adalah negatif, sehingga negatif
tan 60 ditambah tan 45. Hingga di sini nilainya adalah negatif 1/3 akar 3 ditambah 1. Oke, ini jawabannya. Berhubung di sini nggak ada jawaban, berarti bonus. Berarti kalian otomatis dapat nilai 8. Oke, untuk yang untuk soal selanjutnya, soal nomor 14, kalian disuruh mencari identitas yang benar. Nah, di sini jawabannya adalah 1 sama dengan secant kuadrat X dikurangi tan kuadrat X. Nah, sedangkan untuk 2 soal terakhir nanti akan Bu Yani bahas kalian di pembahasan pada pembuktian trigonometri. Sekian, jangan lupa untuk like dan subscribe buat yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.